pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan yang sangat mulia ini bersama anak-anak kita yang sangat dimuliakan Allah, dan semoga apa-apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuntunan kita sampai akhir zaman. Kepada Bapak Direktur Rumah Sakit yang ulun hormati, kepada Ayahanda Asbiani pengasuh yang ulun muliakan, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, marilah susunan acara langsung saja kita masuki dengan acara yang akan kita laksanakan. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga ceramah, yang keempat zikir bersama, dilanjutkan dengan berbuka. Dan kita masuk ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Dengan pembukaan ini marilah kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Akhir yang kedua acara sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit Kepala Kapuas, yang ini kami persilakan kepada Bapak Dr. Haji Bawa Budi Raja. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ditambah dengan kita berbicara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terhormat Bapak Asbiani, ya, pimpinan dari Panti Asuhan, serta Guru Ustaz Asbiani, serta hadirin semuanya, staf dan karyawan di rumah sakit, kemudian rekan-rekan dari media, teman-teman yang kemudian ibu-ibu, ya, yang setia mendampingi bapaknya untuk bekerja bersama di Panti Asuhan ini. Seperti kita tidak perlu panjang lebar, saya menghimbau kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemasyarakatan supaya lebih dipupuk lagi, ya. Ini kan acara rutin, ya, acara rutin tahunan kita, acara agenda yang menurut saya sangat bermakna, ya. Agenda rutin tahunan yang sangat bermakna selain di rumah tahanan. Kemudian yang kedua di Panti Asuhan ini, kami dari pihak rumah sakit tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan ini yang selalu tidak terlupakan, selalu kita diberikan jadwal setiap hari Minggu, ya. Ini suatu penghargaan yang sangat tinggi bagi kami, karena bagaimanapun juga harapan kami cuma dua, Pak Haji, ya. Cuma di hutan sama di sini aja, cuma dua itu, ya. Jadi yang keluar gitu, yang ke dalam, ya kalau ke musola Sifa tiap minggu, 2 minggu berturut-turut. Jadi tiap minggu kita isi acara keagamaan yang tujuannya tetap menjalin silaturahmi, ya. Dan kami mengharapkan adik-adik di panti ini, selain kalau hubungan sehat rohani ini Pak Haji yang lonjong ini kalau lihat sehat jasmani, kita selalu mengkabar atau mengusahakan supaya dalam hal ini kesehatan secara fisik kita pelihara juga, kita perhatikan sehingga menunjang kesehatan rohani. Jadi kita jalin kerjasama ini secara baik, ya. Kita pupuk silaturahim ini sehingga kedepannya bisa menjadi harapan kita semua. Panti ini yang dulu kalau mohon maaf ini Pak Haji, di Jawa itu kelihatan kumuh, kalau udah masuk ke panti itu kelihatan kumuh. Nah, saya sering kalau ke Bantul itu juga sama, Rabiak sama kelihatan kumuh. Di Sleman juga di Negoteto itu kelihatan kumuh. Tapi masuk sini tadi saya langsung ces Pak,
seger gitu, warnanya hijau gitu loh. Kemudian kordennya dengan rumah saya bagusan korden sini Pak. Kordennya ini lebih indah gitu loh. Jadi terasa nyaman, terasa enak, kedamaian ada. Dan ini dengan sendirinya kalau tempat sudah mendukung, insya Allah segala sesuatu mungkin informasi atau pelajaran-pelajaran yang sifatnya keagamaan bisa cepat dicerna. Ini semua saling mendukung dan kami tidak berpanjang lebar. Kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dari pihak rumah sakit kepada pimpinan panti ini, semoga tetap terjalin silaturahim yang baik untuk kedepannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian kepada panitia kami ucapkan terima kasih. Tidak perlu saya sebutkan satu persatu yang sudah beratensi, berpartisipasi pada acara sore hari ini dan acara pada bulan puasa tahun 1433 Hijriah secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para Bapak Direktur yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang kedua kami mintakan kepada Bapak Pengasuh Panti Asuhan. Dengan ini kami persilakan kepada Bapak Hasbi kami beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak atau pimpinan Rumah Sakit Umum Dr. Sumarno Sesro Atmojo, kalau salah mohon maaf. Yang kami hormati dan kami muliakan Ustaz Haji Suryani, Bapak dan Ibu-ibu, karyawan-karyawati Rumah Sakit Umum Kuala Kapuas. Pertama-tama kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak pimpinan Rumah Sakit beserta seluruh karyawan yang berkenan untuk berkunjung ke Panti Asuhan Beli Sejahtera ini. Ya, mohon maaf walaupun 1 tahun sekali Pak ya, tapi masih ada begitu istilahnya, masih ada kepedulian dari bapak-bapak. Nah, inilah yang saya ucapkan terima kasih, dan juga kami ucapkan terima kasih atas apresiasinya terhadap panti asuhan kami. Alhamdulillah, memang Pak, dulu yang namanya panti asuhan orang menilai pasti kumuh. Nah, saya berpikiran begini, supaya anak-anak ini tidak jenuh. Nah, kita buatlah begini. Jadi mereka seakan-akan tinggal di rumah sendiri. Jadi tidak merasa diasingkan di asrama, tapi merasa tinggal di rumah sendiri. Nah, jadi baru beberapa bulan yang lalu kita sulap begini. Dan ke depan kami merencanakan aula ini akan ada kursi, tapi belum ada dana pengadaan kursi. Jadi kita nanti pakai kursi, di sini juga pakai kursi, jadi enak, pada capek gitu. Sekarang kan masih melantai. Nah, barangkali itu Pak yang kami sampaikan, dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kunjungan Bapak dan Ibu. Dan kami juga mohon doa Bapak dan Ibu kiranya atau semoga anak-anak kita yang ada di asrama panti asuhan ini mudah-mudahan menjadi anak yang berguna bagi keluarga, khususnya negara dan agama. Kemudian jumlah anak kita Pak ada 35 anak perempuan, ada juga ada 6 orang ya, sisanya anak laki-laki. Dan ini masing-masing tingkatan sekolahnya, ada yang SD, kemudian SMP Sanawiyah, Aliyah atau SMA, kemudian ada juga yang sudah di perguruan tinggi Pak,
alhamdulillah ada 3 orang di perguruan tinggi, 1 laki-laki, 2 perempuan. Nah inilah barangkali keadaan anak kita yang ada di panti asuhan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran kunjungan Bapak dan Ibu untuk berbagi dengan anak-anak kita, bersama-sama anak-anak kita untuk berbuka puasa bersama di ruangan ini. Kemudian mengenai jadwal Pak, alhamdulillah kawan-kawan dari rumah sakit ini cepat menghubungi kami. Memang kalau di akhir-akhir Ramadan itu rebutan, apalagi tanggal 21 Ramadan Pak Dokter. 21 Ramadan itu ada 4 yang merebutkan. Entah apa gitu, kelebihannya kurang tahu kita. Nah, ada 4 orang, akhirnya kami urus begitu. Akhirnya ada yang mau maju, ada yang mau mundur. Nah, alhamdulillah ini jadwal bisa kami berikan untuk hari Minggu tanggal 23 Ramadan ini. Memang ini jadwal kami sendiri Pak. Kami sendiri mau memperingati haulan almarhum ibunda kami, namun karena rumah sakit memerlukan pada hari Minggu, akhirnya kami duluan dimajukan. Inilah Bapak dan Ibu yang kami hormati, barangkali itu yang bisa informasi yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak jemu untuk datang berkunjung ke sini, dan kami masih memerlukan masukan-masukan Pak, saran dan pendapat Bapak dan Saudara kira-kira untuk kemajuan panti asuhan kita ini sangat-sangat kami perlukan untuk kemajuan panti kita ini. Demikian, setelah mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pengasuh panti asuhan yang berbahagia ini. Dan selanjutnya kita sampai kepada acara yang ketiga, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Suryani. Jadi kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu serta adik-adik hamba Allah rahimakumullah, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya pada sore hari ini kita bisa berkumpul dan bertatap muka di tempat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada teladan kita, pemimpin tertinggi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan seluruh pengikut beliau sampai akhir zaman. Bapak dan Ibu, adik-adik hamba Allah rahimakumullah,
ada 3 kelompok manusia. Ada 3 sikap yang dimiliki oleh manusia tatkala menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sikap manusia yang mengatakan ketika mereka mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kemudian yang kedua, sikap yang diberikan oleh manusia ketika mereka mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami tidak akan taat. Dan yang ketiga, ada manusia yang sama sekali tidak mau mendengar. Jadi jangankan melaksanakan perintah, mendengarkan perintah saja tidak mau. Bapak dan Ibu, adik-adik hamba Allah rahimakumullah. Yang pertama, manusia yang ketika mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami siap taat untuk melaksanakan perintah tersebut. Mereka inilah orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman apabila diseru oleh Allah, diseru oleh Rasul, mereka mengatakan kami dengar dan kami taat untuk melaksanakan perintah tersebut. Kelompok yang pertama inilah Bapak dan Ibu hamba Allah rahimakumullah, yang mendapatkan seruan dan perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala seru orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Tapi yang diseru, dipanggil orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman ini selalu siap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah apapun yang diberikan kepada mereka, mereka siap untuk melaksanakan. Inilah salah satu rahasia mengapa Allah Subhanahu wa taala memanggil, menyeru orang-orang yang beriman saja, tidak memanggil, tidak menyeru semua manusia. Karena orang yang beriman ini yang siap melaksanakan perintah. Bapak dan Ibu, karena secara logika, untuk apa kita memanggil orang yang tidak mau melaksanakan perintah? Ya. Untuk apa kita menyeru? Untuk apa kita menyuruh? Untuk apa kita memanggil? Kalau toh perintah kita tidak akan dilaksanakan juga. Jadi yang kita panggil, yang kita seru adalah orang yang siap melaksanakan perintah kita. Begitu logikanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, dalam beberapa ayat termasuk ayat puasa. Inilah kelebihan dan keistimewaan orang-orang yang beriman. Siap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan untuk sholat, siap melaksanakan perintah. Diperintah untuk puasa, siap melaksanakan perintah. Yang mampu, mereka yang mampu, ya, diperintahkan untuk mengeluarkan zakat, sami'na wa ata'na. Mereka yang mampu juga diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji, siap melaksanakan ibadah. Bahkan orang yang beriman ini diperintahkan untuk mengorbankan jiwanya sekalipun, mereka juga siap untuk melaksanakan sami'na wa ata'na. Kemudian orang-orang yang beriman ini juga luar biasa. Mereka punya sifat dan karakter yang luar biasa. Rasulullah sebutkan, ajaban li amril mu'min, sungguh luar biasa perkara seorang mukmin. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan sikap ini tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Apa sikap dan sifat karakter mereka?
Mereka ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in asabahus sarra'u syakar. Apabila mereka mendapatkan kesenangan mereka bersyukur. Wa in asabahud dharra'u sabar. Apabila mereka ditimpa suatu musibah, mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, mereka sabar. Syukur dan sabar dimiliki oleh setiap mukmin yang tadi kita katakan mereka mengatakan sami'na wa ata'na, siap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Memang luar biasa. Tapi Bapak dan Ibu, bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun istimewanya manusia semacam ini, tetap dia sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia memiliki potensi yang besar untuk melakukan kesalahan dan kehilafan. Tetapi kata Nabi, sebaik-baik orang yang bersalah, orang yang khilaf, orang yang lalai adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap dia sebagai manusia. Manusia dia hebat, tetapi dia tetap sebagai manusia, bukan menjadi malaikat. Tetap manusia yang memiliki kesalahan dan kehilafan. Bapak dan Ibu hamba Allah rahimakumullah. Tapi kemudian kehebatannya adalah mereka tatkala melakukan kesalahan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua adalah manusia yang ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami tidak akan taat. Jadi mau saja mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap mendengarkan perintah apapun siap untuk didengarkan, tetapi tidak akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ini buruk sekali sifatnya. Bukan saja dia tidak mau melaksanakan perintah, tetapi untuk mendengarkan perintah saja dia tidak mau. Ya. Ini bisa kita lihat dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun." Dan telah kami lemparkan ke dalam neraka jahanam sebagian besar mereka dari golongan jin dan manusia. Mereka punya sifat satu, mereka punya hati tetapi tidak memperhatikan ayat-ayat Allah, tidak memahami ayat-ayat Allah. Yang kedua, mereka punya mata tetapi tidak mempergunakannya untuk melihat ayat-ayat Allah. Dan yang ketiga, mereka punya telinga tetapi tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Allah katakan manusia semacam ini ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Seperti binatang. Balhum adall, bahkan lebih hina dan lebih sesat daripada binatang. Karena binatang, walaupun mereka binatang, tetap berguna. Banyak yang dapat kita manfaatkan dari binatang. Tetapi manusia yang tidak berguna, punya hati, tidak mau memperhatikan ayat-ayat Allah, punya mata, tidak mau melihat ayat-ayat Allah, dan tidak mau mendengarkan kebenaran. Orang yang tidak mau mendengarkan kebenaran akan sangat berbahaya. Allah katakan, ulaika kal an'am, mereka adalah seperti binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai. Bapak dan Ibu, kita lihat orang yang sama sekali tidak mau mendengarkan perintah, ya, apalagi melaksanakannya, sesungguhnya dia keadaannya lebih buruk daripada iblis. Sebab iblis saja masih mau mendengar perintah Allah, walaupun dia katakan sami'na wa asaina, kami dengar dan kami tidak akan taat. Kita masih ingat Allah Subhanahu wa taala ketika bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, apa yang menghalangimu
untuk sujud kepada makhluk yang telah diciptakan, yaitu Adam. Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya, ya. Karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Bapak dan Ibu, dialog semacam ini menandakan bahwa iblis masih mau mendengar firman Allah, masih mau mendengar kata-kata Allah Subhanahu wa taala, masih mau mendengarkan kebenaran, walaupun dia tidak mau melaksanakan kebenaran tersebut. Nah, ini orang mendengarkan kebenaran saja tidak mau, apalagi menjalankannya, di kondisinya lebih buruk daripada iblis. Kita lihat umpamanya Bapak dan Ibu, ada pesan yang disampaikan oleh Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat Rasulullah, berpesan, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an fatahlik. Kata Abu Darda, jadilah engkau orang yang berilmu. Kalau tidak bisa, orang yang selalu memposisikan dirinya sebagai penuntut ilmu. Kalau tidak bisa juga, orang yang suka mendengarkan ilmu. Jangan jadi orang yang keempat. Yang keempat itu berilmu tidak, menuntut ilmu juga tidak, mendengarkan ilmu juga tidak. Fatahlik, kamu akan binasa. Jadi orang yang sama sekali tidak mau mendengarkan ilmu, ya, sekedar mendengarkan saja tidak mau, kata Abu Darda, dia akan binasa. Nah, jadi ini karakter manusia dalam merespon perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat puasa mengingatkan kepada kita bagaimana orang-orang yang beriman selalu berusaha untuk, pertama, dia selalu mendengarkan perintah Allah, mendengarkan kebenaran, mendengarkan ilmu, dan berusaha untuk melaksanakannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah agama yang Amin Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tu'dina biha jami'al hajat wa ridha wa biha min jami'i sayyi'ati wa rahmatullahi wa barakatuh. Darajat wa ridha wa qulna bi'asra wa yatim
jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi 'ajlina wa barakatan fi rizqina wa rahmatan indal maut wa barakatan ba'dal maut wa ma'awin ala nabi sakaratil maut wa najatan min al-wa'afa'in al-hisab. اللهم خذ السلامة والصحة علينا وعلى من حضرنا وعلى من غاب عنا وعلى عبدك الهداة والبزل والزوال والمسافرين والمسافرين والمقيمين في برك من أمة محمد أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika abdatu bi rahmatika ya arhamar rahimin.
sholat maghribnya kita di musala.
videoin. Enggak usah.